Pada video kali ini, kita akan ngomongin structured data terlarang. Nah, belum pernah dengar kan? Structured data terlarang ini bisa berbahaya buat SEO dan tentu aja buat website Anda. Pengen tahu penjelasan lengkapnya? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kananda Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tuntas tentang structured data terlarang dan bahayanya bagi SEO. Yuk, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, buat teman-teman yang udah lama terjun di dunia SEO, tentu udah tahu ya apa itu structured data. Tapi nggak ada salahnya kita bahas kembali ya untuk menyegarkan ingatan teman-teman. Oke, jadi structured data itu adalah cara mendeskripsikan konten website teman-teman untuk memudahkan mesin telusur kayak Google, Bing, dan yang lainnya dalam memahami website teman-teman. Nah, pengertian ini saya ambil dari Yoast SEO ya. Bukan saya bikin sendiri. Nah, oke. Sekarang apa manfaat dari structured data ini? Nah, manfaat utama dari structured data itu adalah jika teman-teman pakai structured data pada halaman website teman-teman, mungkin saja Google dapat menampilkan halaman tersebut dalam bentuk rich result. Nah, apalagi itu ya rich result ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Pasti teman-teman udah tahu deh apa rich result itu. Cuman mungkin nggak tahu namanya rich result gitu ya. Sekarang apa keuntungannya kalau website teman-teman ditampilkan dalam bentuk rich result? Keuntungannya itu adalah meningkatnya CTR atau click through rate. Nah, kalau click through rate-nya meningkat, tentu aja kunjungan website teman-teman itu bakal meningkat drastis ya, karena pengalinya itu meningkat gitu ya. Nah, jadi itu dia efek terbesar dari structured data ini. Kalau dihitung-hitung itu ya, ini berdasarkan dari Search Engine Journal, saya baca-baca ternyata rata-rata CTR dari read result itu sekitar 58%. Nah, bayangin ya, kalau seandainya yang ngeklik itu ada 1000 orang, berarti 58%-nya itu masuk ke website teman-teman. Kalau udah ada read result-nya ya. Artinya 580 orang itu bakal masuk ke website teman-teman. Nah, manfaatnya cukup besar ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ini dia contoh dari read result. Pasti teman-teman udah pernah lihat kan? Nah, ada top story. Ini contoh ini saya ambil langsung dari Google ya. Kemudian, nah ini contoh dari read result untuk produk ya. Jenisnya produk. Kalau yang tadi itu artikel biasa. Nah, kalau ini adalah FAQ. Nah, jadi berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan. Rich result ini memakan banyak sekali space pada halaman pencarian Google. Oleh karena itu, dia banyak yang ngeklik atau click through rate-nya itu tinggi banget. Nah, sekarang teman-teman udah tahu ya, bahwa kalau teman-teman pakai structured data, teman-teman nih bisa tampilannya bisa keren kayak gini gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau structured data itu dipakai dengan cara yang nggak benar, bisa berefek negatif malah. Bisa memukul balik ya, kayak bumerang gitu. Nah, apa efek penggunaan structured data terlarang? Jadi, structured data itu ternyata ada yang terlarang, yaitu cara penggunaannya nggak benar gitu ya. Nah, efeknya apa? Nah, efek penggunaan dari structured data terlarang itu adalah manual action dari Google. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, manual action dari Google ini bisa aja menyebabkan website teman-teman itu dihapus dari indeksnya Google. Nah, kalau di indeks Google website teman-teman itu nggak ada, jadi tentu aja nggak mungkin website teman-teman itu muncul dalam pencarian Google. Artinya, teman-teman nggak bakal mendapatkan traffic dari Google lagi. Nah, mengerikan ya. Mengerikan banget kalau ternyata manual action ini benar-benar terjadi pada website teman-teman. Tapi tentu aja itu efek yang paling buruk ya. Nggak semua manual action itu menyebabkan teman-teman dibuang dari indeksnya Google. Bisa aja hanya sebagian dari artikel teman-teman aja yang nggak muncul pada hasil pencarian Google. Tapi bisa juga seluruh websitenya bakal nggak muncul. Itu tergantung pelanggaran yang teman-teman lakukan. Sekarang kita langsung bahas menu utamanya, yaitu structured data terlarang. Salah satunya itu adalah data yang sudah tidak relevan. Kalau teman-teman itu menampilkan data yang tidak relevan dalam bentuk structured data, jadi Google itu tidak akan memunculkannya dalam bentuk rich result. Nah, apalagi kalau datanya itu salah ya, artinya hoax gitu. Jadi teman-teman coba tampilin dan datanya ternyata hoax, itu bisa jadi teman-teman kena manual action. Kemudian konten yang tidak asli. Jadi teman-teman harus memberikan konten yang original
orisinil ya yang teman-teman buat atau pengguna dari website teman-teman buat gitu. Jadi jangan ngambil konten orang lain. Ini bisa jadi kena manual actionnya Google. Kemudian jangan memarkup konten yang tidak terlihat oleh pengguna atau pembaca halaman. Nah, ini sering banget kejadian di Indonesia ya. Markup-nya muncul di Google tapi begitu dibuka itu nggak kelihatan gitu. Membuat markup yang tersembunyi dari pembaca halaman. Kemudian jangan memarkup konten yang tidak relevan atau menyesatkan. Ini udah jelas banget lah ya. Kemudian tidak menggunakan data terstruktur atau data untuk menipu atau menyesatkan pengguna. Nah, ini paling sering ya. Kejadian itu penggunaan markup reviewnya keren banget gitu ya, 5 padahal itu bukan review asli. Nah, itu adalah konten yang menipu atau menyesatkan. Jangan menyamar sebagai orang lain atau organisasi lain manapun, atau salah menyatakan kepemilikan afiliasi atau tujuan utama Anda. Nah, ini bahaya banget buat structured data ya. Kemudian konten yang tidak boleh menganjurkan perilaku pedofil, hubungan seks dengan hewan, kekerasan seksual, tindakan kekerasan atau kekejaman, kebencian yang terarah, atau aktivitas berbahaya lainnya. Nah, ini udah jelas banget. Kemudian jangan memarkup konten yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Ini udah tentu aja ya. Judi bisa jadi juga sebagian dari hal yang terlarang di Indonesia. Informasi yang menyebabkan bahaya serius dan langsung kepada orang lain. Nah, buat teman-teman yang mengelola website yang hubungannya dengan kesehatan, nah itu ya, hati-hati membuat structured data, kemudian hati-hati membuat konten tentunya. Teman-teman harus verifikasi betul bahwa konten teman-teman itu benar gitu ya. Kalau ada yang salah, nah ingat bisa bahaya ya. Secara Google-nya juga bahaya, bahkan bisa teman-teman dipolisikan gitu ya. Kalau bikin konten tentang kesehatan itu sembrono ya. Kemudian Anda dapat memarkup konten yang berisikan informasi tentang konten tersebut untuk tujuan pendidikan. Nah, ini pengecualian. Kalau teman-teman pengen menjelaskan bahwa ini adalah bahaya misalnya ya, teman-teman menjelaskan tentang misalnya apa ya, tanaman ganja misalnya gitu ya. Tapi itu tentu aja untuk tujuan pendidikan ya, bukan tujuan untuk promosi ganja malah. Selanjutnya, konten dalam structured data, khususnya untuk job posting, juga harus mematuhi kebijakan konten postingan lowongan tambahan. Nah, ini ada kebijakan khusus dari Google untuk job posting. Apalagi di masa sekarang, di masa pandemi, orang pada mencari pekerjaan ya. Nah, khusus untuk job posting ini, structured data job posting ini punya aturan yang banyak banget. Nggak mungkin kita bahas di sini ya, karena akan sangat panjang saya rasa videonya. Tapi yang jelas ini ada aturan khusus. Jadi buat teman-teman yang memiliki website seputar job posting, nah teman-teman harus baca ya panduan dari Google mengenai structured data job posting. Nah, oke. Nah, itu dia ya beberapa structured data terlarang yang harus teman-teman hindari dan bisa berakibat manual action dari Google. Nah, selanjutnya ini adalah contoh structured data terlarang yang sering banget ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah structured data yang tidak sesuai dengan konten. Nah, structured datanya apa, kontennya apa gitu kan. Structured datanya resep, tapi dalamnya artikel gitu. Itu sering banget ya. Structured data pada konten tersembunyi. Ini juga sering banget gitu. Structured datanya produk, tapi di dalamnya itu nggak dimunculkan segala macam seperti harga, kemudian reviewnya, dan lain sebagainya itu nggak muncul gitu kan. Di structured data, di rich result-nya hasilnya bintangnya 5, tapi begitu kita buka halamannya itu nggak terdapat review sama sekali. Nah, itu kan menyesatkan ya. Kemudian tidak ada mekanisme untuk mengirimkan ulasan baru. Nah, ingat, buat teman-teman yang ingin memunculkan structured data review, teman-teman juga harus membuat mekanisme untuk memberikan review baru. Atau teman-teman harus menampilkan review dari website lain gitu ya. Nah, itu harus dijelaskan pada halaman tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah perusahaan yang ditandai sebagai produk. Nah, ini sering banget ya kalau di Indonesia nih ya. Structured datanya produk, tapi itu ternyata perusahaan. Kemudian ada juga non-product diberi label sebagai produk. Ini ada juga ya. Karena kelihatannya keren gitu ya. Structured data untuk produk itu kan keren banget ya. Ada reviewnya, ada harganya. Bahkan yang non-product pun dilabeli sebagai produk. Kemudian ulasan yang ditulis oleh situs atau orang yang menyediakan layanan. Ini juga sering banget ya. Penyedianya sendiri yang bikin review gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari structured data terlarang yang bisa aja teman-teman itu kalau nggak tahu, teman-teman bisa terjebak kepada structured data terlarang ini. Nah, Google udah mengingatkan bahwa structured data terlarang ini dapat berakibat manual review. Jadi ya terserah teman-teman ya. Kalau teman-teman masih pengen melakukan, maka bisa tanggung sendiri akibatnya. Tapi buat teman-teman yang pengen menjalankan SEO secara white hat, jadi teman-teman harus menghindari structured data seperti ini. Nah, oke.
Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.